Hierarki berasal dari kata Yunani, hierarkia, yang berarti susunan tingkat jabatan dalam suatu organisasi, khususnya dalam gereja Katolik. Meskipun kedengarannya birokratis, namun esensi dan struktur jabatan-jabatan gereja dapat dipahami dengan lebih baik jika kita mengembalikan kepada sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Penafsiran dalam Perjanjian Baru dan tradisi gereja. Menurut kesaksian Perjanjian Baru, meskipun Yesus sendiri berkhotbah di depan khalayak umum, namun ia memanggil 12 rasul untuk menjadi muridnya dan mengambil bagian khusus dalam misinya. Kristus yang bangkit tidak menampakkan diri kepada semua orang, melainkan hanya kepada saksi-saksi yang telah dipilih oleh Tuhan sebelumnya. Ia mengutus mereka ke seluruh dunia sesuai dengan kehendaknya. Di samping panggilan umum dan pelayanan umum, ada panggilan khusus dan pelayanan khusus dalam gereja. Jabatan gerejani melakukan pelayanan dalam nama, bahkan dalam pribadi Yesus Kristus. Yang dimaksud adalah episkopos atau uskup atau penilik jemaat, diakonos atau diakon atau pelayan, dan presbiteros atau imam atau penatua. Oleh karena itu, sejak awal sudah ada satu rangkaian jabatan dan struktur dalam gereja. Mereka ini memberikan jaminan terhadap kontinuitas atau keaslian rasuli dan kesatuan kaum beriman. Dalam Lukas 10 ayat 16, Yesus mengatakan, "Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku." Jabatan gereja mengambil bagian dalam Trimunera Christi atau 3 tugas Yesus Kristus sebagai imam, raja, dan nabi. Seperti halnya Yesus yang menerima tugasnya dari Bapa. Sejak semula, terdapat jabatan pelayanan khusus dalam gereja. Jelas bahwa kekuasaan para rasul menempati tempat pertama dalam gereja perdana dan dalam komunitas awali. Sesudah kematian para rasul, disebutkan adanya orang-orang yang memimpin kamu dan yang bekerja keras di antara kamu. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 17-38 dan khususnya dalam surat-surat pastoral, struktur jabatan ini mulai distandarkan. Perkembangan ini sudah tampak sesudah masa Perjanjian Baru. Santo Ignatius dari Antioquia sekitar tahun 110 sudah memberikan kesaksian akan adanya struktur 3 lapis. Yang dimaksud adalah uskup sebagai pimpinan gereja lokal, presbiter atau imam yang membantunya, dan diakon yang memperhatikan beberapa fungsi liturgis dan pelayanan karitatif. Konsili Vatikan II meringkas institusi jabatan ini oleh Yesus dengan kata-kata, "Oleh karena itu, pelayanan gerejani yang didirikan oleh Tuhan dilaksanakan dalam berbagai tingkatan oleh mereka yang sejak semula disebut sebagai uskup, imam, dan diakon." Diambil dari Lumen Gentium artikel 28. Jabatan yang paling penuh dipegang oleh uskup. Jabatan ini berdasarkan institusi ilahi yang mengambil tempat para rasul sebagai gembala gereja. Para imam mengambil bagian dalam jabatan mereka, dalam pewartaan dan dalam pelayanan sakramen, khususnya perayaan Ekaristi. Sedangkan diakon menjalankan tugas pelayanan sabda, ibadat, dan kegiatan karitatif. Semua jabatan gerejani ini harus dimengerti sebagai pelayanan. Demikian, ia memberikan tugas itu kepada para muridnya. Dalam Roma 10 ayat 14-17 dikatakan bahwa Injil harus diwartakan,
rahmat harus dianugerahkan. Ini menuntut pelayan-pelayan yang diberi kuasa dengan pewartaan yang didasarkan pada sabda Kristus. Kekuasaan jabatan gerejani tidak didasarkan pada penugasan gereja atau komunitas, melainkan pada misi Yesus Kristus itu sendiri. Maka, Kristus sendirilah yang berbicara dan berkarya melalui utusan-utusannya. Meski demikian, tidak berarti bahwa pemegang jabatan lebih baik dan lebih sempurna dibandingkan kaum awam atau orang biasa. Sebaliknya, sebagai orang Kristen, mereka berada pada tingkatan yang sama. Perbedaan antara imamat umum atau kaum beriman dan imamat khusus atau para imam tidak terletak pada tingkat kekudusan pribadi, melainkan pada tingkat pelayanan atau misi yang dijalankan. Secara ringkas, jabatan gerejani tidak berasal dari jemaat, melainkan berasal dari Yesus Kristus, meskipun berfungsi dalam jemaat. Seperti umat awam lainnya, pemegang jabatan gerejani ini juga membutuhkan pengampunan setiap hari. Ia ditopang oleh iman gereja dan jemaat dan harus bekerja sama dengan semua karisma dan pelayanan-pelayanan gereja. Jabatan gerejani yang bercirikan pelayanan ini diberikan kepada seseorang dalam persatuan dengan semua pejabat gerejani yang lain sebagai partisipasi dalam jabatan yang sama. Jadi, ada kolegialitas dalam jabatannya. Setiap uskup berada dalam kolegialitas uskup, dalam persatuan dan di bawah uskup Roma, pengganti Petrus, yang disebut dengan Paus. Jadi, Paus adalah uskup juga, sebagai uskup Roma. Paus diimani sebagai pengganti dan penerus Petrus yang dalam perjanjian baru selalu disebut yang pertama di antara para rasul. Kedudukannya sebagai pemimpin gereja Katolik menjadi tanda dan model kesatuan gereja. Setiap imam menjalankan tugasnya dalam kesatuan para imam di keuskupan, di bawah kepemimpinan uskup. Tak satu pun imam atau uskup yang menjalankan tugasnya terpisah dari yang lain. Tanggung jawab bersama ini diungkapkan secara lembaga dalam Dewan Imam di dalam keuskupan. Inilah yang dimaksud dengan hierarki. Semoga kita dapat semakin mengenali makna hierarki dalam kehidupan menggereja kita.